Jadi memang seperti udah menjadi tradisi kita ya, sidang kita mulai dengan presentasi dari pemakalah. Kita jelaskan ada beberapa hadis yang memang berbicara tentang fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ada 4 atau 5 hadis ya. Dan yang pembahasan paling panjang itu ada pada hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang memang ini menjadi dalil utama para ulama kita yang menganjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Setelah kita paparkan beberapa jalur-jalur periwayatannya dan kemudian ada kesimpulan-kesimpulan, maka dimulailah diskusi. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu antara anak pribadi dengan Ustadz Haikal ya, hafizahullah, bagaimana beliau memberikan masukan-masukan tentang perlunya melengkapi beberapa jalur yang sengaja tidak Anda sebutkan dalam makalah ini, karena memang dia tidak menyinggung tentang surat Al-Kahfi, namun menyinggung tentang fadilah wudhu. Jadi memang hadis ini dalam beberapa literatur disebutkan berbarengan dengan pembahasan tentang doa selepas wudhu. Namun di sebagian literatur yang lain tidak disebutkan tentang wudhunya, kecuali tentang surat Al-Kahfinya. Di literatur yang lain lagi, Al-Kahfinya nggak disebut, justru wudhunya yang disebut. Nah, menurut Ustadz Haikal, ini harus ditambahkan jalur-jalur yang ada dalam literatur lain yang tidak menyebutkan surat Al-Kahfi, karena boleh jadi penyebutan surat Al-Kahfi itu sendiri tidak benar. Jadi yang benar adalah hadis tentang fadilah wudhu. Namun saya tidak melihat sebagai alasan yang cukup kuat ya, karena ketika sebagian literatur tadi hanya menyebutkan tentang fadilah doa selepas wudhu, ternyata memang judul babnya hanya membahas tentang wudhu. Jadi bab tentang fadlul doa aqibal wudhu, sehingga wajar ketika tidak disinggung tentang surat Al-Kahfi. Jadi intinya pada ujungnya sih kita sepakat bahwa hadis ini memang derajatnya mauquf, artinya sanadnya itu berhenti sampai ke sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Akan tetapi redaksi yang beliau sebutkan ini dihukumi sebagai hadis marfu'. Mengapa demikian? Karena apa yang beliau katakan ini tidak mungkin hasil ijtihad beliau pribadi ya, sehingga ini masuk dalam kaidah al-marfu' hukman, sesuatu yang dihukumi sebagai hadis marfu' walaupun sanadnya berhenti sampai sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan di akhir kesimpulan kita jelaskan bahwa redaksi yang valid dari hadis yang mauquf ini justru tidak membatasi pada hari Jumat saja. Jadi open ya, hari Jumat bagus, selain hari Jumat juga bagus, tidak hanya dibaca pada hari Jumat. Itu yang hasil dari diskusi kami yang insya Allah kita akan segera publikasikan. Nah, tentang masalah mengkhususkan surat Al-Kahfi pada hari atau malam Jumat. Kemudian tiba-tiba datang ya para guru kita ya, kemudian membuat sebuah bahas ilmiah ya, kemudian dikaji ya, kemudian dikaji dan terus sampai dikaji lagi sampai akhirnya membuat sebuah kesimpulan bahwasannya ya hadis yang sahih atau yang benar ya, yang bisa dinaikkan derajatnya ke derajat hasan, itu adalah mauquf pada sahabat Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Tapi mereka mengatakan bisa jadi memiliki hukum yang marfu, karena ini berkaitan dengan perkara yang mustahil para sahabat akan menggunakan ra'yunya ketika itu. Tapi di mana yang dikritisi? Nah, yang dikritisi pada kata yaumul atau lailatul jum'ah ya, malam atau hari Jumat. Nah, kata-kata ini menurut pentahqiq hadis, kata-kata ini adalah kesalahan dan lemah di sini ya. Jadi bukan dibaca surat Al-Kahfinya yang dapat pahala, bukan itu ya, tapi pengkhususan waktunya akhirnya khilaf lagi antara para ulama. Sebagian tetap boleh mengkhususkannya dan sebagian tetap membaca tapi tidak mengkhususkannya. Nah, ketika itu kita memiliki sebuah keyakinan, ketika ternyata setelah kita cari-cari dan cari kembali kemudian keyakinan kita berubah, bukan berarti kita tidak konsisten dengan sunnah. Justru itulah ciri konsisten dengan sunnah, di mana sunnah tersebut tegak kita ikuti ketika itu ya. Ini enggak, subhanallah ya, lupa kalau dulu Al-Imam Asy-Syafi'i punya kitab namanya Al-Hujjah ya, yang dikenal dengan Al-Qaul Al-Qadim, perkataannya yang lama. Belajar lagi, kemudian ya di Mesir buat kitab namanya Al-Um ya, yang dikenal dengan Al-Qaul Al-Jadid ya, perkataan yang baru. Banyak perkataan yang baru ini bertentangan dengan perkataan yang lama. Berarti Imam Syafi'i enggak konsisten menjalankan sunnah, sementara gelarnya saja Nasirus Sunnah ya, penolong sunnah. Tapi itulah konsisten kita, di mana ada dalil maka semua yang menjadi kebiasaan kita maka sandarkan kepada dalil. Paham ya?
Jangan sampai nanti antum kaget, kok bisa Ustaz, kok bisa? Ya selesai. Ya ada guru-guru kita yang membuat bahas ilmiah, jadi antaranya Dewan Fatwa dari alat lisan tersebut, kemudian menyimpulkan bahwasannya pengkhususan di malam Jumat itu adalah lemah. Ya, kalau seandainya kita meyakini kita, ya pengkhususan kita itu adalah benar, maka kita kerjakan. Tapi tentu kita pun tidak menyalahkan orang-orang yang tidak mengkhususkannya. Dan Allah Taala alam, setelah kami dengarkan dari beberapa ya yang mentahqiq hadisnya, pengkhususannya adalah lemah, tapi membacanya tetap disunahkan, cuman tidak dikhususkan. Nah, hal-hal yang seperti ini bukan berarti ya guru-guru kita tidak menghormati pendapat-pendapat yang sebelumnya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah.